Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel saya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai filsafat di Iran gitu kan. Jadi Iran saat ini memang lagi menjadi pemberitaan yang sangat ramai karena konflik dengan Israel gitu kan. Iran sudah membuktikan kemampuan secara militer, secara pertahanan untuk menyerang balik Israel gitu kan. Prinsip dari Iran ini ya mereka akan menyerang kalau terlebih dahulu diserang gitu kan. Jadi ada sisi yang bijaksana gitu kan. Karena negara ini memang dipimpin oleh seorang spiritualis dan seorang sufi gitu kan. Kita akan bicara soal filsafat di tanah Persia gitu kan. Memang Iran ini negara yang masih menyimpan hasanah intelektual Islam zaman dulu gitu kan. Banyak para filosof memang lahir di tanah Persia. Misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian ada Al-Ghazali juga, kemudian ada Alamah Toba-Tobai, kemudian ada Taqi Misbah Yazdi, Mutahari. Ya memang filsafat di Iran itu dilestarikan gitu kan, di Qum atau Isfahan, Tehran gitu kan. Bahkan filosof yang dianggap paling fenomenal gitu yaitu Mulla Sadra adalah seorang filsuf dari Iran gitu kan, atau tanah Persia gitu. Kemudian tradisi dari yang disebut dengan hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden atau filsafat Mulla Sadra berkembang di Iran, dirawat sampai sekarang. Jadi kalau kita mau belajar tentang filsafat Islam, teks-teks filsafat Islam, ya memang harus ke Iran gitu. Di sana kan teks-teks Ibnu Sina, Al-Farabi dirawat semuanya. Bahkan tokoh kontemporer dalam bidang filsafat saat ini misalnya ada Syed Hussein Nasr, Abdul Karim Soros, siapa lagi? Mehdi Hairiyazdi, Aiman Al-Misri, ya mereka para filosof lah ya yang punya kontribusi untuk menjelaskan eksistensi filsafat Islam gitu kan. Jadi memang filsafat di Iran ini menjadi suatu cara pandang gitu bagi sebagian masyarakat di sana gitu kan. Karena memang filsafat itu merawat rasionalitas, merawat suatu keinginan untuk memahami tujuan hidup, keutamaan hidup ya kan. Jadi memang saat ini negara Islam Iran ini dipimpin oleh seorang wilayah faqih gitu kan, orang yang memiliki pemahaman terhadap agama, spiritualitas. Jadi tujuan apa yang dilakukan oleh pimpinan Iran ini selalu bersama semangat spiritualitas gitu kan. Dan saat ini ketika Iran berkonflik, eskalasi semakin tinggi, ya mereka tidak takut mati gitu kan. Karena mati itu bagian dari suatu perjalanan rohani untuk hidup yang lebih sempurna gitu kan. Jadi filsafat di Iran menjadi suatu sudut pandang gitu kan, menjadi suatu pembelajaran yang istilahnya tradisional tapi unik gitu kan. Karena ya filsafat mengajarkan logika, mengajarkan berpikir secara mendalam, bijaksana gitu kan. Sehingga ketika masuk ke ruang wilayah agama, ke wilayah sains, ke wilayah pertahanan gitu kan, ini mempengaruhi sikap juga gitu kan.
Ya kalau benar itu harus benar, kalau salah ya harus salah gitu kan. Ini sesuatu yang prinsip, suatu kebenaran yang universal. Saya pikir apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pimpinan militer itu ya tentu saja mengikuti suatu landasan, mengikuti suatu keharusan gitu kan, nilai universal gitu kan, mempertahankan negara, kemudian membalas orang yang melakukan keburukan seperti Israel, itu sesuatu yang ya masih wajar saja gitu kan. Atau memang saya pikir Iran tidak akan berlebihan soal menyerang Israel gitu kan, karena saya pikir orang pemerintahan saat ini ya akan melihat kepentingan jangka panjang gitu kan. Tapi ketika Israel terus menyerang ya akan dibalas lagi gitu kan. Saya pikir sudut pandang manusia ketika memahami tentang jalan kebenaran itu ya tentu saja ada pengetahuan yang melandasi itu gitu. Ada pengetahuan, lalu pengetahuan menjadi suatu rumusan kebenaran, nilai, kebenaran moral gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan filsafat yang menjadi suatu implementasi di dalam kehidupan kita, ada pengaruhnya gitu kan. Ya bangsa Iran memang memiliki kemampuan spekulatif gitu kan.